Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinsa Akila Nurul Inayah dengan NIM 24542335 SV25033. Di sini saya ingin membahas acara ketiga praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak dengan judul Constraint Layout. Constraint layout adalah salah satu jenis layout yang fleksibel karena setiap elemen ditentukan oleh constraint atau hubungan pada elemen lain. Selanjutnya yaitu membahas script kode yang digunakan. Yang pertama yaitu terdapat file layout toolbar yang ditambahkan di dalam folder res dan dalam folder layout. Dalam file layout toolbar ini menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal. Selanjutnya di dalamnya terdapat text view yang lebarnya penuh yang ditunjukkan dengan match parent. Tinggi menyesuaikan isi dari verb content serta memberikan padding sebesar 16 dB. Teks ditampilkan dari resource app name berukuran 24 sp yang berwarna putih dan posisinya di tengah. Layout ini digunakan sebagai judul aplikasi. Selanjutnya membahas kode di dalam file activity main.xml. Pada baris pertama, lebar dan tinggi layout diatur agar memenuhi layar penuh, yaitu match parent. Selanjutnya, terdapat deklarasi tools konteks yang hanya digunakan untuk preview di Android Studio. Selanjutnya, di bagian include yang membuat file layout lain bernama layout toolbar. Dengan include ini dapat menggunakan ulang toolbar tanpa harus menulis ulang kodenya di setiap layout. Jadi toolbar akan otomatis muncul di bagian atas tampilan. Berikutnya terdapat scroll view. Scroll view berfungsi agar konten di dalamnya bisa digeser ke atas dan ke bawah. Pada aplikasi ini, isi artikel biasanya panjang, sehingga perlu melakukan scroll dalam aplikasi. Scroll view ini diatur lebarnya penuh, sedangkan tingginya sebesar 0 dB. Karena akan mengikuti aturan constraint. Scroll view ini ditempatkan tepat di bawah toolbar dan menempel sampai ke bawah layar. Di dalam scroll view ini terdapat constraint layout lagi, agar elemen-elemen di dalam scroll tetap bisa diatur posisinya dengan constraint yang fleksibel. Elemen pertama yang di dalam image dalam scroll view ini adalah image view. Gambar memiliki tinggi 250 dB. Lebarnya menyesuaikan konten dan mengatur tipe skala adalah center crop, sehingga gambar akan dibesar untuk memenuhi area tampilan. Gambar ini diambil dari resource drawable yang memiliki nama Corpsey. Gambar ini ditempatkan di bagian paling atas dan diratakan ke tengah. Selanjutnya terdapat elemen text view untuk judul berita. Text view ini memiliki ukuran huruf yang cukup besar, yaitu 24 sp. Dan style teksnya
digunakan yaitu tebal. Judul ditempatkan di margin kiri dan kanan sebesar 16 dpi. Nantinya akan ditampilkan tidak menempel langsung ke tepi layar. Dengan pengaturan constraint, judul ini ditempatkan persis di bawah gambar. Selanjutnya, di bawah elemen text view untuk judul, terdapat text view untuk deskripsi artikel. Isi berita ini memiliki teks yang panjang, sehingga teks yang panjang ini memerlukan scroll view pada aplikasi ini. Ukuran teksnya lebih kecil daripada judul, yaitu sebesar 14 sp. Sama seperti judul, isi berita diberi margin kiri dan kanan, serta diletakkan di bawah judul. Selanjutnya, terdapat elemen quick line yang berupa garis panduan tak terlihat yang ditempatkan secara vertikal di tengah layar, yaitu 50% atau 0,5 dari lebar layar. Quick line ini membantu membagi layar menjadi dua sisi kiri dan kanan, sehingga dapat menempatkan tombol navigasi secara simetris. Selanjutnya terdapat dua elemen berupa button. Yang pertama yaitu button adalah dengan nama selanjutnya. Tombol ini ditempatkan di sisi kanan layar, tepat di bawah isi berita. Konsennya diatur agar mudah mulai dari quick line ke kanan. Lalu button kedua yaitu sebelumnya. Tombol ini ditempatkan di sisi kiri layar, sejajar dengan tombol selanjutnya. Constraint-nya diatur agar mulai dari sisi kiri, parent hingga quick line, sehingga hasil akhirnya kedua tombol akan sejajar horizontal dan berada di paling bawah aplikasi. Elemen-elemen di dalam aplikasi ini ditambahkan secara manual dari desain, yaitu pada gambar, judul, dan isinya. Pada gambar terdapat atribut sebagai berikut. Selanjutnya terdapat judul yang memiliki atribut sebagai berikut dan isi berita dengan atribut sebagai berikut. Berikut adalah aplikasi yang dijalankan, yaitu terdapat title di bagian atas dengan nama News App, kemudian terdapat gambar, lalu judul dan isi berita. Isi berita ini memiliki teks yang panjang sehingga dapat di-scroll, dan di bagian paling bawah terdapat dua button, yaitu sebelumnya dan sesudah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.